Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu, bapak, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat-sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa, raganya. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita awali aktivitas di pagi hari ini dengan berdoa dulu ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma faqihna fid din wa alimni at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimni at-takwil. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-takwil. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya ala salah, hayya ala salah, hayya ala falah, hayya ala falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur razikin. Hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi rahibun. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita untuk belajar bersama-sama ya, belajar bersama-sama, belajar tentang sama-sama tentang agama Islam, tentang kehidupan, tentang ibadah, tentang pekerjaan, tentang apapun dalam kehidupan ini ya. Dan hari ini saya ingin menyampaikan tentang apa ya? Kaizen ya, kaizen di dalam Islam. Kaizen di dalam Islam. Apa itu kaizen ya? Kalau memang kaizen itu apa? Kaizen itu artinya perbaikan yang terus-menerus atau perbaikan yang berkelanjutan. Itu kaizen itu maknanya perbaikan yang berkelanjutan. Ya, itu memang kata kaizen itu bukan dari Indonesia, tapi dari Jepang. Memang berasal dari Jepang. Tepatnya filosofi bisnis yang dikembangkan di Jepang sekitar tahun berapa? Sekitar tahun 1950-an. Ya, artinya tadi yaitu untuk perbaikan perubahan menjadi lebih baik.
ya, perbaikan perubahan menjadi lebih baik atau perbaikan yang berkelanjutan atau continuous improvement ya dalam bahasa Inggrisnya. Dalam perkembangannya istilah tersebut akhirnya menjadi filosofi filosofi strategis di dalam mengembangkan bisnis. Akhirnya apa? Yaitu perusahaan yang tadi yang awalnya kecil akhir karena terus melakukan perbaikan-perbaikan tadi, kaizen-kaizen tadi akhirnya terus-menerus akhirnya menjadi perusahaan besar dan semua itu semua harus dimulai. Kenapa? Karena perusahaan tidak ada perusahaan yang besar yang langsung berdiri langsung besar dan semuanya itu dimulai dari hal kecil ya dari hal kecil. Jadi dari ide semua ide besar itu selalu dimulai dari ide yang kecil. Ide besar itu selalu dimulai dari ide yang kecil atau dari hal kecil. Ya, selalu dari ide yang kecil. Kata kuncinya adalah apa? Berkelanjutan. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Sedikit-sedikit lama-lama menjadi besar. Sesuai hadis dari Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud yaitu ya lakukanlah amal sesuai kesanggupan. Lakukanlah amal sesuai kesanggupan karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan bosan sehingga engkau menjadi bosan ya. Dan sesungguhnya amal yang paling Allah sukai ialah yang terus menerus dikerjakan walaupun sedikit ya walaupun sedikit tapi yang penting selalu dikerjakan. Jadi ini menjadi fondasi. Jadi kalau kalau tadi memang dari Jepang tapi sebenarnya di Islam juga sudah ada ini ya lakukanlah amal sesuai kesanggupan dan ya sesuai kesanggupan dan yang continue sedikit-sedikit dan terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit. Ini hadis riwayat Abu Daud ya. Jadi banyak kisah-kisah tentang bagaimana mereka telah menerapkan konsep Islam ini ya ataupun konsep kaizen atau konsep continuous improvement ya salah satu contoh di beberapa tempat ada salah satu perusahaan yang kecil waktu itu perusahaan kecil itu ya biasa saja dengan berbagai macam permasalahannya perusahaan tadi yang jadi waktu itu dia hanya ingin memulai memperbaiki karena waktu itu dia pengen menjadi perusahaan besar, tapi kondisi lingkungannya belum mendukung. Artinya belum mendukung itu apa? Lingkungan kerjanya masih banyak yang berantakan, banyak masih menggunakan banyak kertas, ya, masih banyak pemborosan di sana sini. Akhirnya dari ide kecil dia pengen bagaimana menciptakan suasana kerja yang baik, yang nyaman, yang bersih, yang nantinya kalau ada tamu tidak malu, dan nanti kalau ada mau kerjasama dengan perusahaan mereka bisa diterima. Berangkatnya dari situ dulu. Akhirnya ada satu kesepakatan dengan para karyawan antara karyawan dengan para pimpinan atau dimulai dari pimpinan mereka sepakat bersama karyawannya bersama-sama agar perusahaan tadi menjadi lebih baik ya dan tujuannya apa menciptakan suasana kerja yang nyaman, yang baik, dan menciptakan suasana supaya lebih baik dan lebih sehat. Awalnya begitu. Nah, akhirnya dilakukanlah perbaikan terus menerus sedikit-sedikit dan akhirnya alhamdulillah alamin perusahaan tersebut ya sekarang itu menjadi semakin hari semakin baik, penggunaan kertas semakin hari semakin paperlessnya semakin tidak menggunakan kertas dan dia menerapkan budaya kaizen tadi atau budaya 5R ya dalam 1 tahun terakhir ini dia mengikuti lomba ya dan akhirnya mendapatkan juara juga ya perusahaan tersebut dan tidak hanya itu akhirnya pemborosan-pemborosan yang terjadi tadi bisa dihilangkan dan akhirnya produktivitas perusahaan tadi meningkat akhirnya apa karena meningkat pemborosannya menurun produktivitasnya meningkat dan kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan tadi tinggi akhirnya meningkat juga akhirnya dapat bisa memajukan mensejahterakan karyawan tersebut ini kisah nyata teman-teman sekalian nah, semua itu ya semua tadi ya dan sekarang karyawan perusahaan tadi sudah memiliki jumlah karyawan yang ribuan ya awalnya kecil sekarang menjadi besar dan maju dan skalanya sudah menjadi skala internasional. Semuanya itu berproses dari apa? Niat awal. Bagaimana caranya agar
agar apa? Menjadi lebih baik. Niat awal tadi. Niat awalnya lebih baik, suasana lebih baik, pekerjaan lebih baik, suasana kerja yang nyaman, tenang. Tapi akhirnya dari situ muncul awareness, kesadaran bersama. Ayo bagaimana kita menciptakan suasana kerja yang nyaman, yang enak. Nah, itulah dari situlah akhirnya muncullah kebersamaan dan dikerjakan bersama-sama ya. Kuncinya apa teman-teman sekalian? Kuncinya yaitu di dalam Kaizen atau continuous improvement, yaitu konsistensi di dalam bekerja, konsisten di dalam bekerja, kerja yang baik dan berproses sampai kapan? Ya, terus menerus seumur hidup, seumur hidup ya. Jadi konsepnya Kaizen memang sudah ada. Jadi konsepnya yang konsep seumur hidup itu kan sama seperti dalam Islam, yaitu amal ibadah itu kan tergantung dari akhir kehidupan kita. Jadi ya kita harus terus beramal seumur hidup kita. Karena yang dinilai itu pada akhir kehidupan kita. Tidak ada gunanya kita beramal sampai sekarang setahun berapa, atau mungkin kita ini hebat luar biasa, tapi di akhir kehidupan kita ternyata tidak lebih baik atau kita meninggalkan Islam, maka kita akan dicatat sebagai orang yang rugi. Ya, maka inilah konsepnya, yaitu terus menerus seumur hidup dikembangkan terus menerus konsep Kaizen tadi. Jadi konsep Kaizen adalah memang sama seperti konsep dalam Islam, hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Dan jika kita lebih jika kita itu hari ini ternyata lebih baik atau lebih jelek dari kemarin, hari ini ternyata lebih jelek dari kemarin, maka kita termasuk rugi ya. Dan hari esok ternyata lebih jelek daripada hari ini, berarti kita termasuk rugi. Nah, semua itu berawal dari perbaikan tadi, berangkat dari mana? Hal-hal yang sederhana, hal yang sederhana yang langsung dari ide kecil yang sederhana, tapi langsung apa? Langsung dilakukan, langsung dikerjakan, langsung dieksekusi, ya. Kemudian ide yang kecil tadi, ide yang sederhana tadi langsung dikerjakan, langsung ada. Jadi dikerjakan secara apa? Bersama-sama, ya. Di dalam organisasi tentu tidak bisa hanya sendiri, bersama-sama. Supaya bisa bersama-sama gimana ya? Saling mengisi, saling mengingatkan, saling memberikan kesadaran, saling menasihati, saling memberi masukan. Ya, konsep metodologi atau konsep Kaizen tidak diterapkan untuk menyempurnakan sistem, bukan, bukan, tapi ya sistem yang sudah ada biarkan ada, melainkan untuk memperbaiki yang kurang apa, yang perlu diperbaiki apa, yang sudah ada apa gitu ya. Jadi bukan merubah, tapi apa yang ada, tapi yang diperhatikan ya, kemudian diperbaiki ya. Agak apa, dalam kita memperhatikan lingkungan kita memperhatikan tempat kerja kita ya, apa yang perlu diperbaiki, terus memperbaiki diri dan terus menerus. Nah, itu ya, the best revenge is to improve yourself, artinya perbaikan yang terus menerus. Ini kata Ali bin Abi Thalib, konsep Kaizen mirip dengan konsep continuous improvement tadi ya sudah saya sampaikan, yaitu konsepnya itu continuous improvement, jadi perbaikan yang terus menerus ya. Ya, terus menerus kita perbaiki terus menerus. Kenapa kita terus perbaiki? Karena memang kondisinya, alamnya, zamannya terus berubah, maka kita membutuhkan perubahan terus menerus menyesuaikan kondisi. Jadi kita tidak cukup dengan menggunakan metode lama terus, tidak bisa. Apapun yang kita lakukan kita harus belajar saja, terus kita benahi lagi, kita benahi. Software saja terus berkembang, ya kan? Komputer saja terus berubah, ya kan? Ya, apapun di dalam kehidupan ini semuanya berubah. Jadi kalau kita menggunakan metode lama terus kan tidak bisa ya. Lingkungan alam kita juga harus kita benahi, ya. Apalagi lingkungan itu cenderung semakin hari semakin rusak ya karena kondisi, maka kita harus benahi lagi. Yaitu itu artinya terus apa? Kita benahi semuanya, semuanya total, semuanya kita lihat, yaitu bagaimana konsepnya supaya lebih baik ya, total quality management secara keseluruhan ya, semuanya harus terintegrasi, saling menyambung satu dengan yang lain, harus saling mengingatkan. Jadi semuanya itu harus mulai dari divisi apapun, dari divisi paling depan sampai divisi paling belakang ya, divisi paling semuanya nyambung, input proses outputnya ya itu. Nah, itu sehingga nanti di situ akhirnya memunculkan kondisi suasana yang menyenangkan. Nah, maka pada akhirnya nanti kebaikan, perbaikan yang selalu kita lakukan ya akan menjadi suatu kebiasaan atau terbiasa.
Ya, kita terbiasa, akhirnya kita akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang selanjutnya. Ya, dengan membiasakan diri, meminimalisir pemborosan dalam beraktivitas dengan apa? Dengan selalu memperbaiki diri terus-menerus tadi, akhirnya kualitas kita tingkatkan, kuantitas jumlah juga kita tingkatkan, ya kualitasnya baik, terus jumlahnya otomatis nanti kuantitasnya juga akan lebih baik. Ya. Nanti artinya kita terus memperbaiki diri, otomatis nanti apa kebaikan-kebaikan itu akan datang dengan sendirinya. Ya, jadi bukan hanya sekedar pengulangan aktivitas yang terus-menerus itu saja, bukannya aktivitas yang terus itu saja, tapi yang setiap hari kita berpikir apa yang perlu kita perbaiki ya, apa ya yang hari ini apa yang kita perbaiki, metode konsep kerja apa yang perlu perbaiki. Jadi bukan melakukan aktivitas yang rutinitas itu terus, yang jadi kita menerima apa adanya, bukan seperti itu. Maka ini mari kita ingat, yaitu pesan dari Nabi besar Muhammad SAW, barang siapa hari ini lebih baik dari sebelumnya, maka ia telah beruntung. Barang siapa yang hari ini sama seperti kemarin, maka ia telah merugi. Barang siapa hari ini lebih jelek dari kemarin, maka ia tergolong orang-orang yang terlaknat. Nah, diriwayatkan dari Aisyah, ini ya Rasulullah SAW. Itu teman-teman sekalian. Jadi konsepnya apa? Ya terus terus tadi continuous improvement, perbaikan, usaha-usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk terus berkembang, melakukan perbaikan, ya sesuai dengan visi misi perusahaan, terus perbaikan-perbaikan, perbaikan ya. Jadi ini juga sesuai dengan Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, yaitu continuous improvement adalah perubahan memelihara nikmat Allah, ya. Continuous improvement adalah usaha-usaha berkelanjutan yang dilakukan untuk terus berkembang dan melakukan perbaikan. Filosofi yang ternyata sejalan dengan konsep Islam yang mendorong kita sebagai umat Islam untuk senantiasa melakukan perbaikan. Continuous improvement adalah perubahan untuk memelihara nikmat Allah SWT. Ya, ini Al-Qur'annya, Quran surat Ar-Ra'd, yaitu mananya bagi manusia, bagi kita ada malaikat-malaikatnya yang mengikuti kita, yang menjaga kita bergiliran di depan, di muka, di belakang. Mereka menjaga atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka itu sendiri. Allah SWT menjaga kita, melindungi kita di depan, di belakang, ya, dan Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya. Ini kalau itu maknanya keadaan itu apa di sini, yaitu menurut tafsir, yaitu bukan nasib sebagaimana disebutkan dalam surat, yaitu kelalaian dan kemaksiatan dapat menghilangkan nikmat. Jadi apa yang kita dapatkan ini, kalau kita itu lupa bersyukur, ya lupa bersyukur atas mensyukuri nikmat ini, kelalaian dan kemaksiatan, lupa lupa akan nikmat Allah, dan kita itu berbuat maksiat, dapat menghilangkan nikmat, ya. Sehingga upaya merawat, mensyukuri, meningkatkan nikmat yaitu lebih mensyukuri, perlu disertai dengan perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Jadi apa yang ada dalam kondisi Islam itu selalu apa yang ada itu kita syukuri. Kalau kita ada gini tapi pikirannya kemana-mana, pikirannya tidak mensyukuri nikmat itu, kurang, itu namanya lupa, ya, dan lupa maka itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya begitu. Kita di sini diingatkan jangan sampai kita lupa akan nikmat Allah. Apapun yang kamu terima itu harus kita syukuri, apapun kondisi apapun, gitu ya. Itulah lupa, kelalaian dan kemaksiatan dapat menghilangkan nikmat. Kemaksiatan itu kita berbuat salah, ya, otomatis kita tidak itu. Kalau kemaksiatan jelas-jelas, ya, tapi kalau kelalaian ini kadang-kadang kita selama ini hanya fokusnya adalah kemaksiatan, tapi kelalaian, lupa akan nikmat Allah, lupa akan kebaikan orang tua kita, kebaikan saudara kita, tugas tanggung jawab kita, nikmat-nikmat yang lupa Allah memberikan kita kesehatan, lupa waktu, lupa kita diberikan udara yang gratis, semuanya gratis, ini termasuk kita dosa besar. Maka kita diingatkan kita jangan sampai lupa. Caranya tidak lupa bagaimana? Kita harus meningkatkan syukur,
dan meningkatkan syukur untuk selalu mensyukuri disertai dengan merawat, mensyukuri, merawat, menjaga, dan perlu disertai dengan perubahan diri, digunakan dengan sebaik mungkin. Ya, inilah makna yaitu continuous improvement. Ini maknanya yaitu perbaikan yang terus menerus, yaitu continuous improvement adalah merawat produktivitas, merawat kinerja kita. Maka apabila kamu, ya dalam Islam, dalam ini dijelaskan lagi continuous improvement yaitu perbaikan terus menerus, yaitu dalam Quran Al-Insyirah ayat 7, yaitu maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, ya, kerjakanlah sungguh-sungguh urusan yang lain. Nah, itu kata ini. Ya, ini mana? Jika satu urusan selesai, maka kita memikirkan urusan apa yang belum selesai. Kita memikirkan apa yang belum selesai, pekerjaan apa yang ini. Jika telah selesai bekerja, beribadah. Jika telah selesai beribadah, maka bekerja lagi. Maka jangan sampai kita terlena di situ, kita tanpa memikirkan ini. Jadi jika satu selesai urusan, maka segeralah mikirkan urusan yang lain dan apa yang perlu ditingkatkan lagi, perlu ditingkatkan lagi. Dan demikianlah teman-teman sekalian. Jadi ada juga ditekankan lagi, continuous improvement adalah perbaikan kualitas yang menjadikan mati dan hidupnya, supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu. Dalam Quran surat Al-Mulk, yaitu continuous improvement atau kaizen adalah perbaikan kualitas yang menjadikan mati hidupnya suatu perusahaan. Supaya dia itu siapa? Allah menguji kita. Siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya? Siapa di antara kita yang begitu loyal? Siapa di antara kita yang punya produktivitas? Siapa di antara kita yang memiliki kinerja yang baik? Dari dia maha perkasa lagi maha pengampun. Quran surat Al-Mulk ayat 2. Yaitu ya, inilah teman-teman sekalian, kita ini diperintahkan, diingatkan terus sama Allah Subhanahu wa taala untuk lebih baik, lebih baik. Jadi kita menunjukkan bahwa perhatian kita, dimensi kualitas amal bukan sekedar kualitas, bukan hanya kualitas, bukan hanya ya di samping kuantitas juga harus kualitas, dan penggunaan kata lebih baik, nah, itu membandingkan, bukan paling baik ya, bukan paling baik, tapi lebih baik. Ada lebih baik, ada superlatif atau menunjukkan yang paling baik, kemudian ada bahwa tidak ada yang paling baik, namun selalu ada yang lebih baik. Tidak, artinya dalam kehidupan tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang paling baik. Selalu nanti di atas kita ada lagi yang lebih baik lagi, ada yang lebih baik lagi, ada yang lebih baik lagi. Karena kualitas terbaik artinya sempurna, tidak ada lagi yang bisa diimprove, justru tidak manusiawi. Justru kalau orang itu yang paling baik, sudah terbaik itu tidak ada. Yang sudah tidak bisa diimprove tidak ada dalam hal ini. Justru yang diminta hanyalah kita terus berupaya lebih baik. Diminta dari Allah yaitu kita terus berupaya menjadi lebih baik, menjadi lebih baik, lebih baik. Jadi intinya kita diperintahkan untuk menjadi lebih baik. Lakukanlah amal sesuai dengan kesanggupan, karena sesungguhnya Allah tidak akan bosan sehingga engkau menjadi bosan. Dan sesungguhnya amal yang paling Allah sukai ialah yang terus-menerus dikerjakan walaupun sedikit. Ya, sedikit-sedikit, lama-lama, tadi sudah saya sampaikan, sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi besar, sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Demikian, dan terus perbaikan terus menerus sampai kapan? Sampai akhir kehidupan kita. Demikian perintah Allah, ya. Mudah-mudahan semua kebenaran ini datang dari Allah dan semua kesalahan itu dari saya pribadi. Mari kita nih, kita apa? Yang penting dari niat baik kita untuk menjadi lebih baik dari insya Allah nanti akan menjadi lebih baik dan lebih baik, dan insya Allah niat kita akan menjadi besar 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 dari sesuai dengan janji Allah. Mari kita bersama-sama berdoa untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita, ya semuanya kita doakan. Orang yang mendolimi kita doakan menjadi orang yang sukses, orang yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجعا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون يقولون عبارك وعكس معين لا يشفعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفروع كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وبرحيم ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سمين وحميم وظل يحمون لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحياة العظيم كانوا يقولون عِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا وَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوْ آبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَآكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ فمالئين منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون فرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أرأيتم ما تحدثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء وجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن مغرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزج أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه زجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون
نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بيوم الدين وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات النعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم